Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Baik, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kabar kita selalu sehat baik jasmani maupun rohaninya ya. Baik, perkenalkan nama saya Nuka Dwi Ningrum. Saya merupakan mahasiswi program studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya di sini dulu di bangku semester 5. Setelah semester 5 ini saya banyak sekali mendapatkan ilmu baru mengenai apa itu penyakit diabetes mellitus. Nah, kenapa saya ingin berbagi ilmu kepada kalian mengenai penyakit diabetes mellitus? Dikarenakan belakangan ini saya sering kali mendengarkan bahkan melihat berita baik di sosial media maupun di televisi bahwasanya anak di usia muda dan remaja itu sudah mengidap penyakit diabetes mellitus, padahal dulu identik penyakit ini tuh pada orang tua saja. Namun saat ini banyak sekali anak muda dan remaja sudah terkena diabetes mellitus dikarenakan pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Maka dari itu, di sini saya akan membahas mengenai apa itu penyakit diabetes mellitus, penyebabnya apa, faktornya apa, dampaknya apa, cara pencegahannya gimana, mitos dan faktanya itu apa, dan makanan yang diperbolehkan, dibatasi, dan tidak diperbolehkan. Selamat menonton. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada kalian dengan jenis komunikasi satu arah. Apa sih komunikasi satu arah itu? Komunikasi satu arah merupakan jenis komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan tanpa adanya interaksi secara langsung dan umpan balik dari komunikan. Nah, jenis komunikasi ini itu biasanya seperti saya ini edukasi melalui layar di sosial media. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Nah, di sini kita akan membahas mengenai penyakit diabetes mellitus. Apa sih penyakit diabetes mellitus itu? Penyakit diabetes mellitus atau biasa disebut dengan penyakit gula darah tinggi adalah kondisi ketika kadar gula dalam darah itu meningkat karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik atau malah kekurangan insulin. Nah, insulin itu ibarat kunci yang membuka pintu sel agar gula bisa masuk dan diubah jadi energi. Kalau kuncinya itu rusak, gula menumpuk di darah dan disitulah masalah mulai muncul. Nah, diabetes mellitus itu ada dua tipe. Yang pertama, tipe 1 itu dikarenakan tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu tubuh tidak menggunakan insulin dengan baik. Nah, diabetes tipe 2 ini tuh disebabkan karena pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab penyakit diabetes mellitus. Kira-kira apa sih penyebabnya? Yuk kita cek satu persatu. Yang pertama yaitu pola makan tidak sehat. Saat ini banyak sekali anak remaja dan anak usia muda itu sering jajanan minuman manis, apalagi jajanan fast food dan gorengan. Kurang aktivitas fisik. Nah, saat ini banyak sekali anak remaja itu yang sangat jarang berolahraga secara rutin dan banyak sekali main gadget dan banyak aktivitasnya itu sambil duduk. Yang ketiga yaitu kelebihan berat badan atau obesitas dikarenakan kontrol pola makanku tidak seimbang, padahal bahwasanya di Islam itu mengajarkan bahwasanya itu sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, yang keempat yaitu faktor keturunan. Jika keluarga kita itu ada yang mengidap penyakit diabetes mellitus, itu resiko menular penyakit tersebut itu rentan gitu, cepat. Nah, kebiasaan kecil seperti minum boba tiap hari dan jarang gerak bisa berdampak besar loh. Jadi hati-hati ya. Nah, berikut kita akan membahas mengenai gejalanya.
gimana sih tanda-tanda diabetes yang perlu kamu waspadai itu? Pertama yaitu sering haus dan sering buang air kecil. Yang kedua, berat badan turun drastis tanpa sebab. Yang ketiga, mudah lelah dan mudah mengantuk. Yang keselanjutnya yaitu sulit sembuh dan pandangan kabur. Kalau kamu atau temanmu punya gejala ini, jangan takut ya. Segera periksa ke puskesmas atau dokter terdekat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai cara pencegahannya. Nah, cara pencegahannya itu sangat-sangat gampang. Akan tetapi harus dilakukan secara rutin. Yang pertama yaitu pola makan seimbang. Nah, pola makan seimbang itu kita harus sering mengkonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung vitamin. Ada baik dari sayur-sayuran, dari buah-buahan. Kita juga harus sering mengkonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung protein, baik nabati maupun hewani. Kita juga harus pintar mengontrol kadar gula. Jadi saat kita makan nasi itu harus juga dikontrol. Yang kedua yaitu aktif bergerak. Nah, kita sebagai anak muda kita harus benar-benar dan rajin sekali berolahraga. Minimal 1 minggu itu 3-2 kali saja nggak apa-apa. Pokoknya kita rutin. Nah, yang ketiga itu menghindari makanan yang manis. Nah, kita sebaiknya itu lebih banyak-banyak minum air putih. Selanjutnya, kita menghindari makanan fast food, apalagi makanan siap saji yang dijual di pinggir-pinggir jalan itu. Lebih baik kita membawa bekal yang sudah disiapkan oleh orang tua kita dari rumah. Nah, selanjutnya yaitu gejalanya cara penyebab tak potongnya. Nah, selanjutnya yaitu cara penyebabnya yang selanjutnya yaitu jaga pola tidur dan kelola stres. Yang selanjutnya yaitu cek kesehatan secara rutin minimal 1 bulan sekali. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai fakta dan mitos. Kamu tahu nggak? Banyak loh fakta dan mitos tentang diabetes mellitus itu. Mari kita luruskan agar tidak sampai terjadi salah paham. Nah, banyak sekali orang yang menganggap bahwasannya diabetes itu cuma dialami orang tua saja. Padahal faktanya saat ini banyak juga remaja yang juga sudah terkena diabetes mellitus, apalagi kalau remaja yang mengalami obesitas dan jarang sekali olahraga. Selanjutnya yaitu banyak sekali orang-orang itu menganggap bahwasanya kalau nggak makan gula putih itu pasti kita aman-aman saja dan bebas terkena diabetes mellitus. Padahal faktanya gula itu bisa juga dari nasi, roti, minuman manis, bahkan saus. Jadi tetap harus bijak saat kita hendak memilih makanan. Intinya bukan cuma soal gula saja, akan tetapi juga soal gaya hidup. Banyak yang bilang kalau diabetes itu nggak boleh makan enak. Padahal bukan soal nggak boleh makan, tapi pintar memilih makanan. Yuk kenali makanan mana saja yang dianjurkan, yang dibatasi, dan yang tidak dianjurkan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai makanan yang dianjurkan, yang dibatasi, dan tidak dianjurkan. Yang pertama yaitu makanan yang dianjurkan. Jadi yang dianjurkan itu kita harus memilih makanan yang kaya akan serat, rendah lemak jenuh, dan mengandung karbohidrat kompleks. Ini berikut contoh makanan yang direkomendasikan. Yang pertama yaitu karbohidrat, yang contohnya yaitu ada nasi merah, oatmeal, kentang rebus, roti, gandum, dan jagung. Untuk protein yang sehatnya itu ada ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Sayur dan buahnya yaitu ada brokoli, bayam, buncis, wortel, ada buah apel, buah pepaya, buah jeruk, dan pilih buah yang segar, bukan jus yang kemasan ya. Nah, untuk lemak sehatnya kita bisa mengkonsumsi dari alpukat, kacang almond, biji chia, minyak zaitun. Nah, untuk minumannya lebih baik air putih, infus water, dan teh tanpa gula. Makanan ini bantu menjaga kadar gula darah yang stabil, bikin kenyang lebih lama, dan tetap bergizi buat tumbuh kembang remaja. Jadi, bukan berarti nggak boleh makan enak, tetapi pilih yang menyehatkan. Mulai biasakan makanan seimbang, perbanyak sayur, batasi gula, dan pilih makanan alami. Ingat, pola makan sehat hari ini, tubuh kuat dan bebas diabetes di masa depan.
Nah, untuk makanan yang dibatasi itu contohnya ada mie instan, daging merah, santan kental, kemudian gorengan, kemudian roti tawar manis, susu kental manis. Nah, makanan itu tuh bukan nggak diperbolehkan, akan tetapi dibatasi ya. Maksud dibatasi itu kita bisa mengkonsumsi minimal 1 minggu itu cuma 1 kali, atau enggak 1 bulan itu 2-3 kali saja. Nah, selanjutnya yaitu makanan yang tidak dianjurkan dan tidak boleh dikonsumsi sama sekali bagi penderita diabetes, yaitu yang pertama ada makanan yang manis, makanan yang cepat saji, makanan yang banyak mengandung lemak, kemudian gorengan-gorengan kayak gitu, kemudian makanan yang mengandung tinggi tepung. Nah, itu saja edukasi mengenai penyakit diabetes mellitus dari saya. Semoga edukasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya dan bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari kita ya. Semoga kita tetap selalu sehat, jasmani maupun rohani, dan juga semoga kita selalu bahagia. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri bila isabilil haq wasabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.